Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya kasihi, saya banggakan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat memperingati hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, dalam peringatan hari Pentakosta ini, saya akan berkhotbah tentang Roh Kudus. Dan khotbah saya beri judul Roh Kudus bukan Jibril, Bung. Roh Kudus bukan Jibril, Bung. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman ini, pakai hamba-Mu menjadi juru bicara-Mu. Siapkan jemaat-Mu semuanya untuk menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dengan penuh rasa hormat akan kebenaran firman-Mu, mempercayainya, mengaminkannya, tapi juga akan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Begini bunyinya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mengapa saya memberikan judul pada khotbah saya pada peringatan hari Pentakosta ini, Roh Kudus bukan Jibril, Bung? Sesungguhnya judul khotbah ini hendak menjawab satu pandangan yang keliru tentang Roh Kudus. Saudara, ada orang yang berpandangan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril atau Gabriel. Saudara, tentu saja ini bukan pandangan yang alkitabiah. Ini mengada-ada, ini dipaksakan, dan saya tidak tahu persis kenapa ada orang yang berpendapat seperti itu. Dasarnya apa? Sumbernya dari mana? Tapi apapun sumber dan dasar pemikirannya, saudara, itu hak mereka. Yang pasti kita harus mengacu pada firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu bukan malaikat Jibril atau Gabriel. Saudara, mari kita buka Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu. Ini Maria menjawab malaikat, karena sebelumnya malaikat itu datang dalam ayat sebelumnya untuk memberitahu bahwa Maria akan melahirkan anak.
seorang anak laki-laki. Dan Maria bertanya atau berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itu kata Maria kepada malaikat. Terus ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, mungkin saja pihak-pihak yang menuduh bahwa orang Kristen itu menyembah malaikat juga, karena Roh Kudus yang disembah itu juga adalah seorang malaikat. Mungkin saja mereka berpendapat seperti itu karena yang datang kepada Maria memberitahu tentang kandungannya yang akan dikandungnya itu, yaitu Yesus yang akan dikandungnya itu, yang datang adalah seorang malaikat. Terus mereka mungkin berpendapat bahwa karena yang datang malaikat, maka sesungguhnya Maria itu mengandung oleh malaikat. Artinya Roh Kudus adalah malaikat. Saudara, dalam Lukas tadi ayat 35 khususnya, malaikat sendiri menjawab kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, malaikat berkata Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kalau malaikat Jibril atau Gabriel itu Roh Kudus, maka dia nggak perlu berkata itu. Maka dia cukup berkata, aku Jibril turun ke atasmu. Tapi malaikat Jibril itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, jadi Jibril itu menunjuk kepada Roh Kudus yang bukan dirinya. Dan lagi memang agak aneh, karena Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Allah yang adalah Allah, dan malaikat itu ciptaan Allah. Itu beda jauh. Roh Kudus bukan Jibril, Jibril bukan Roh Kudus. Jadi pandangan seperti ini sama sekali menggelikan sesungguhnya. Pertama-tama saya mendengar pandangan ini, saya agak ingin ketawa sendiri. Kok bisa-bisanya memaksakan pandangannya bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, dan menuduh orang Kristen itu menyembah malaikat juga. Saudara, malaikat dengan jelas Roh Kudus yang akan turun ke atasmu, bukan aku, bukan Jibril. Jadi jelas dari satu ayat ini, dari perikop tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus yang akan dilahirkan akan dikandung oleh Maria itu, sudah jelas bisa mematahkan pandangan itu. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah adalah Allah sendiri. Jadi bukan malaikat. Ini terlalu mengecilkan keberadaan Roh Kudus yang adalah pencipta. Malaikat hanya makhluk ciptaannya, makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, saudara, jadi hati-hatilah. Di dunia ini berseliweran, bergentayangan orang-orang yang ingin mengacaukan iman kita, ingin membingungkan pandangan iman kita. Jadi acuan dan rujukan kita yang mutlak itu hanya firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.
Yang lain, kalau mereka berpendapat silahkan, itu hak mereka. Tapi saya akan abaikan semuanya itu. Karena itu bukan dasar dari iman saya. Iman saya kepada Kristus itu karena lahir dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Firman Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Jadi ini sangat objektif sekali. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada yang ingin mempengaruhi Anda, orang-orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu malaikat, tolak itu, abaikan itu. Jangan gubris pandangan-pandangan yang menyesatkan itu. Itu kesesatan yang pertama, saudara. Masih ada pandangan-pandangan yang keliru yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa penolong yang lain yang diutus Tuhan Yesus untuk turun mendiami orang-orang percaya itu oleh sementara pihak, oleh ada pihak yang mengatakan bahwa penolong yang lain atau parakletos dalam bahasa aslinya Yunani itu adalah seorang manusia, seorang pemimpin yang lahirnya sekian ratus tahun lagi sesudah zaman Tuhan Yesus, sesudah para murid utama, para rasul pada waktu itu. Saudara, ini dipaksakan juga. Penolong yang lain oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu jelas-jelas, saudara. Mari kita lihat kembali lagi ke Yohanes. Yohanes pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapa akan memberikan kepadamu atas permintaan Tuhan Yesus, kepadamu, kepada para murid, ya, dan semua orang yang percaya kepadanya, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, saudara. Bukan seseorang, bukan manusia, bukan seorang pemimpin, apalagi yang kedatangannya sekian ratus tahun kemudian. Saudara, karena kalau seorang manusia, apakah dia seorang pemimpin yang hebat sekalipun, tetapi dia tetap manusia, tidak mungkin bisa menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, Parakletos atau Roh Kudus itu, kata Tuhan Yesus, diutus, dicurahkan supaya Ia, Parakletos itu, Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Apakah manusia bisa menyertai para murid selama-lamanya? Apakah seorang pemimpin di dunia ini bisa menyertai semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus sampai hari kiamat nanti? Karena nanti kan tiap saat bertambah-tambah terus orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan Parakletos itu, Roh Kudus itu menyertai semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Apakah manusia bisa melakukan hal itu? Jadi dari ini saja sudah nggak benar, saudara. Penafsiran semacam itu keliru. Terus ayat 17. Ya, saya ulangi lagi. Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh, bukan manusia, Roh besar, ya. Sesuatu yang ditulis Alkitab dengan kapital itu menunjuk ilahi, menunjuk Tuhan, menunjuk Allah, saudara. Ya, Roh Kudus itu Allah, Rohnya Allah, Roh Yesus. Jadi dalam Alkitab banyak sekali kata-kata tentang Roh. Roh saja ada, huruf kapital R-nya, Roh kebenaran,
penghibur, penolong yang lain, roh yang kekal, roh anaknya, roh Yesus, roh Allah, roh Bapa. Semuanya itu menunjuk pada Roh Kudus, saudara. Bukan manusia, penolong yang lain itu. Karena tadi dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, bukan manusia. Dunia tidak dapat menerima dia, kata Tuhan Yesus, sebab dunia tidak melihat dia. Roh ini memang nggak bisa dilihat oleh kita. Kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan pimpinannya. Kita sendiri nggak bisa melihat dengan kasat mata, dengan mata kepala kita sendiri. Kayak apa roh itu, wujud sesungguhnya roh itu. Dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia, karena nggak melihat, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Roh, bukan manusia, yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu, penolong yang lain itu, Roh Kudus itu yang menyertai kita, kita kenal dia, ia menyertai kita dan diam dalam kita. Dikatakan malah ayat sebelumnya, menyertai kamu selama-lamanya. Manusia nggak bisa seperti itu. Manusia bisa dilihat. Ini dunia nggak bisa melihat. Ya, Roh Kudus itu nggak bisa dilihat manusia, makanya banyak pandangannya salah terhadap Roh Kudus. Seseorang yang ingin membangun pemahaman tentang Roh Kudus, kalau hanya berdasarkan asumsi, logika, cara berpikir mereka manusia yang sempit itu, pasti itu salah. Ingin mempelajari, ingin memahami tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang Bapa, ya Alkitab acuannya, bukan yang lain. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa roh kebenaran itu, penolong yang lain itu akan menyertai kamu selama-lamanya, bukan manusia, siapapun mereka. Karena manusia bisa dilihat, tapi dikatakan di sini tidak bisa dilihat. Bukan manusia, karena manusia tidak bisa diam di dalam murid-murid Yesus ya sejak saat itu sampai seterusnya. Saudara, jadi pemahaman yang keliru yang kedua terpatahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes 14 tadi. Jadi saudara, saya tidak ngerti kenapa orang suka sekali menyelidiki Alkitab tetapi kemudian memberikan penafsiran yang lain, tapi tidak sungguh-sungguh memahami secara menyeluruh, hanya diambil sepotong-sepotong. Ini jelas cara yang keliru, apalagi kalau mendekati Alkitab itu dengan prasangka sebelumnya, ingin memasakkan asumsinya, pemahamannya untuk dicari peneguhannya dari ayat Alkitab. Itu salah besar, saudara. Itu pasti keliru. Jadi harusnya apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri yang jadi acuannya, bukan paham kita, asumsi kita, atau pandangan kita, yang kemudian kita cari pendukung dari salah satu atau dua ayat Alkitab. Ini memaksakan kehendak. Sesungguhnya dia ingin mengemukakan pandangannya sendiri, bukan apa yang dikatakan atau tertulis dalam firman Tuhan. Jadi salah. Malaikat Roh Kudus bukan Jibril, Roh Kudus bukan manusia, tapi Roh Kudus itu Allah sendiri. Saya tadi katakan bahwa di Alkitab itu banyak sekali yang berbicara tentang roh.
Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh saja tapi selalu pakai huruf besar, ya. Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Anaknya, Roh kebenaran, penghibur, banyak sekali. Tapi bicara tentang Roh Kudus, saudara, bukan yang lain. Karena itu kita mesti tahu itu adalah Allah, bukan manusia, bukan malaikat. Terus, saudara, mari kita lihat ada penafsiran yang keliru yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu cuma suatu daya dari Allah, suatu pengaruh dari Allah, suatu energi dari Allah. Jadi bukan Allah itu sendiri, jadi tidak berpribadi. Roh Kudus itu adalah hanya suatu daya, suatu kekuatan Allah, bukan sebuah pribadi, bukan suatu pribadi. Saudara, ini salah, saudara. Saudara, mari kita lihat Alkitab secara lebih jauh. Banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan Roh Kudus itu bisa didustai. Roh Kudus itu bisa berkata. Roh Kudus itu bisa menyidiki. Roh Kudus itu bisa mencegah seseorang untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Roh Kudus itu bisa berdoa. Roh Kudus bisa dihujat. Roh Kudus itu bisa menyidiki. Saudara, artinya apa? Artinya bukan sekedar daya, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar potensi atau kekuatan. Kalau daya, kalau energi, itu nggak bisa berkata-kata. Hanya pribadi yang bisa berkata-kata. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri, saudara. Yang bisa didukakan, yang bisa didustai, yang bisa berkata-kata, yang bisa berdoa bahkan. Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kita, saudara. Jadi bukan sekedar daya. Ini salah besar. Ini saksi Yehova, saudara, yang berpendapat demikian. Jadi hati-hati akan ragi dari saksi Yehova. Salah satunya, dia tidak percaya Roh Kudus itu suatu pribadi. Ini mengerikan. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri. Konteks kita bicara sekarang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa berkata, bisa membimbing, bisa menyidiki, bisa dihujat, bisa didukakan, bisa berdoa, dan seterusnya. Dan dia pribadi, tapi bukan pribadi manusia, tapi pribadi Allah. Karena dia keluar dari Allah, ada di dalam Allah dan keluar dari Allah. Ada dalam Bapa, keluar dari Bapa. Saudara, jadi Roh Kudus itu pribadi. Salah besar saksi Yehova mengatakan Roh Kudus itu hanya sebuah daya. Puji Tuhan, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kita itu bisa membimbing kita, bisa menolong kita, bisa menginsafkan kita, bisa mengingatkan kita, karena dia bukan sekadar daya atau kekuatan dari Allah saja. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi sampai saat ini saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada 3 pandangan yang keliru, ya, yaitu Roh Kudus adalah Jibril, keliru. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, ilahi, bukan malaikat ciptaan. Dia pencipta, bukan ciptaan. Roh Kudus, Parakletos, penolong itu bukan manusia, sekalipun dia seorang pemimpin. Roh Kudus itu bukan sekadar daya,
Tapi Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Saudara, yang lebih menyedihkan lagi, ini ada kesalahpahaman dari kelompok Kristen tertentu. Pernah sejak dulu beredar pandangan seperti ini. Mudah-mudahan sudah bertobat, mudah-mudahan sudah tidak menyebarkan pandangan ini lagi. Sejak saya masih muda, saudara, ada kelompok Kristen tertentu yang mengatakan bahwa orang yang memiliki Roh Kudus itu harus punya karunia atau dikaruniai dengan karunia berbahasa roh. Kalau seseorang Kristen tidak punya bahasa roh, tidak dikaruniai karunia bahasa roh, maka orang itu tidak punya Roh Kudus. Nah, saudara, seolah-olah Roh Kudus itu monopoli kelompok mereka sendiri. Orang Kristen yang lain, dari aliran lain, dari denominasi lain, tidak punya, kalau tidak bisa berbahasa roh. Saudara, ini menggelikan, agak arogan, sok-sokan juga, seolah hanya kelompoknya sendiri, hanya orang yang punya karunia berbahasa roh saja yang mempunyai Roh Kudus, yang lain tidak. Saudara, karunia Roh Kudus itu banyak, saudara. Ya, mari kita lihat karunia Roh Kudus, saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat langsung ayat yang ke-8 atau 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan sekelompok saja. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia Roh Kudus itu banyak diberikan kepada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus berarti punya Roh Kudus, saudara. Dan karena punya Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu memberikan karunia. Tiap-tiap orang diberi karunia yang khusus seperti yang dikehendaki Roh Kudus sendiri. Jadi pemberian ini tergantung mutlak kepada sang pemberi. Jadi nggak boleh seorang punya karunia tertentu tetapi kemudian menuduh orang lain yang punya karunia yang lain nggak punya Roh Kudus. Ya. Coba mari kita lihat lagi Roma, saudara, ayat Roma pasal 12, saudara. Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat,
baiklah ia melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia berbeda-beda. Gambarannya yang sederhana untuk menjelaskan kepada kita, misalnya saya punya 4 orang anak. 4 orang anak itu anak saya, dia semuanya mempunyai saya sebagai ayahnya, tapi saya memberikan dia kue misalnya. Yang satu anak saya beri kue jemblem. Jemblem itu kalau di Jawa itu kue yang terbuat dari singkong, saudara. Ada kelapanya, ada gulanya, digoreng. Kemudian yang satu anak yang lain saya beri bakpao, ya. Yang lain lagi saya beri ongol-ongol. Itu khas Betawi, saudara. Itu dari singkong juga kelihatannya. Terus yang satu lagi anak saya beri kue yang namanya untuk-untuk. Ini khas Palangkaraya, khas Dayak, kue untuk-untuk. Yang punya untuk-untuk, saudara, itu nggak boleh menuduh kepada yang saya beri jemblem bahwa kamu, karena kamu nggak punya untuk-untuk, maka kamu tidak punya ayah. Ayah itu ayahku sendiri, karena aku mendapat untuk-untuk. Yang tidak punya untuk-untuk nggak boleh atau nggak berhak mempunyai ayah seperti saya. Saudara, ini nggak fair. Saya memberikannya berbeda-beda. Saya memberikan karena dia anak saya. Jadi kalau orang Kristen dikaruniai oleh Roh Kudus, karunia mengajar atau karunia menasihati, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, atau karunia berkata-kata dengan pengetahuan, atau karunia berkata-kata dengan hikmat, atau karunia bernubuat, atau karunia menyembuhkan dan lain sebagainya, itu karena dia anaknya, miliknya. Jadi salah besar kalau mengatakan bahwa yang punya karunia tertentu saja, misalnya berbahasa roh saja, itu yang punya Roh Kudus, yang lain nggak punya. Ini arogan, sok-sokan, saudara. Ya, ini menghina yang lainnya. Ini merupakan perpecahan, padahal tujuan dari pemberian karunia itu untuk kepentingan bersama, untuk persatuan, untuk membangun tubuh Kristus supaya makin bertumbuh, makin kuat. Saudara, bukan untuk mencerai-beraikan, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk gagah-gagahan. Saudara, Roh Kudus itu kita terima dari Allah. Dan setelah kita terima Roh Kudus itu, karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diberi oleh Roh Kudus itu karunia-karunia. Tapi karunia itu berbeda-beda. Karena kita apa saja, karena kita diberi Roh Kudus, maka kita milik Roh Kudus. Jadi salah besar, nggak punya hak orang yang mengatakan bahwa kamu nggak punya Roh Kudus, karena kamu nggak punya karunia yang saya punyai. Mudah-mudahan orang semacam ini, saudara kita sendiri dari Kristen, itu menyadari kekeliruannya dan bertobat dan menghargai setiap karunia yang diberikan dari asalnya Roh Kudus itu kepada saudara-saudaranya. Mungkin memang berbeda. Memang tiap-tiap orang diberikan sesuai keperluannya, sesuai tujuannya, sesuai dengan kehendak sang pemberi itu sendiri. Jadi nggak boleh diklaim hanya dia yang mempunyai Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, 4 pemahaman yang keliru sudah bisa kita jawab dari Alkitab. Jadi ini bukan pikiran saya, ini bukan asumsi saya,
ini bukan pandangan saya, tapi ini saya acu dari firman Tuhan. Jadi saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang ditulis dalam Alkitab sebagai jawaban yang paling benar. Karena Alkitab berasal dari Allah, ditulis oleh penulis-penulis Alkitab yang dipilih Allah dan diilhami Allah ketika dalam proses penulisannya. Jadi tidak akan salah. Setiap pandangan yang lain yang tidak sesuai dengan Alkitab itu hendaknya, harusnya kita abaikan saja. Kalau mereka ngotot, kalau mereka tetap bersikukuh dengan pandangannya, silakan. Tapi pandangan kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan, saudara. Saudara, bagi kita yang terpenting sesungguhnya bukan soal karunia. Itu penting bagi kita, tapi bukan yang terpenting soal karunia itu. Ya. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Ini sebagai penggenapan janji Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, dalam amanat agungnya itu ada satu janji, ada perintah, ada amanat, tapi ada janji, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya, dan ketahuilah, ini janjinya. Yang pertama tadi amanat, perintah. Yang kedua janji dalam satu amanat itu, yaitu ketahuilah bahwa aku menyertai kamu selama-lamanya, atau sampai kesudahan zaman. Saudara, Tuhan Yesus sendiri, karena sebelum dia naik surga, dia mengatakan, aku akan pergi ke sana, tapi nanti aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, penolong yang lain itu untuk mendiami kita, untuk menyertai kita. Makanya Tuhan kita itu adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus setelah tubuh, dalam tubuh kebangkitannya naik ke surga. Tapi dia pernah berjanji akan menyertai kita. Loh, dia naik ke surga kok menyertai kita? Bisa saja, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus, Roh Yesus sendiri, dan Roh Yesus sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyertai kita dengan Roh Kudusnya selama-lamanya, mendiami kita. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kita adalah bait Allah. Tempatnya Allah bersama kita, menyertai kita. Dan ini bukan sekadar menyertai, tetapi dia tidak pasif, tetapi menyertai untuk menolong, membimbing, mengarahkan, ikut mendoakan, dan berkaya, memberikan karunia-karunia-Nya, memberikan buah rohnya juga. Jadi kita beruntung, saudara. Ini yang paling penting bagi kita. Roh Kudus itu dia lebih penting dari karunia-Nya. Karunia itu kecil dibanding roh Sang Pemberi itu. Jadi berbahagialah saudara. Saudara punya Tuhan Yesus. Karena punya Tuhan Yesus berarti punya Roh Kudus. Karena Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Penyertaannya itu diwujudkan dalam pencurahan Roh Kudusnya yang diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah yatim piatu. Kita selalu disertai Tuhan. Apa yang Anda takutkan, saudara? Orang kita semestinya, seyogianya, seharusnya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Orang kita selalu harus bersemangat karena ada Roh Tuhan yang diam dalam hidup kita. Roh Kudus
yang menyertai kita dan diam dalam hidup kita. Ini permanen, saudara. Roh Kudus dalam sebelum kenaikan itu karyanya itu hanya hinggap, datang, hinggap, dan kemudian cabut lagi. Tapi Roh Kudus setelah kenaikan itu permanen, karena itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus permanen menyertai kita, diam bersama kita selama-lamanya. Ini yang membagaikan kita, saudara. Ini yang membuat kita ini umat yang paling beruntung. Dunia nggak kenal, dunia nggak melihat dia, karena dunia tidak disertai oleh Roh Kudus, atau orang-orang yang belum percaya Yesus tidak disertai. Tapi kalau mereka percaya Yesus, mereka nantinya akan terima Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus selama-lamanya. Jadi keunggulan kita di mana? Keunggulan kita dalam tubuh kita itu ada dua roh. Roh kita sendiri, roh Bambang, dan Roh Kudus yang bersama-sama dalam hidup kami, dalam tubuh saya. Tapi yang belum terima Yesus, dia hanya dalam tubuhnya, dalam hidupnya sendirian rohnya. Dan roh yang ada dalam kita, Roh Kudus itu lebih besar dari roh-roh yang lain di dunia ini. Jadi kita, apalagi yang kita takutkan, saudara? Apalagi yang kita galaukan? Kita disertai, kita ditolong, dibimbing, diarahkan, ya, oleh Roh Kudus. Dan ada janji, barang siapa membinasakan bait Allah, yang adalah kamu, karena Allah mengatakan dalam 1 Korintus tadi, bahwa bait Allah itu adalah kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Jadi kita diproteksi Allah. Kalau ada orang pihak tertentu siapapun yang ingin membinasakan kita, mereka sedang berhadapan dengan roh Allah yang ada dalam hidup kita. Jadi orang Kristen itu umat yang paling beruntung, paling berbahagia, paling bahagia, paling dijamin, ya, tidak pernah sendirian. Umat yang sungguh sangat dipedulikan, dikasihi setiap saat, setiap waktu, disertai oleh Roh Kudus. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya kita kelola tubuh kita yang bait Allah ini sedemikian rupa sehingga kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penjelasan-Mu melalui firman Tuhan yang baru kita terima bersama-sama. Tanamkanlah, meteraikanlah dalam hati pikiran jemaat-Mu semuanya, dan setiap orang yang bisa mendengar dari khotbah ini, supaya mereka mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan Jibril, Roh Kudus itu bukan manusia biasa sekalipun dia pemimpin, Roh Kudus itu bukan sekedar daya, tapi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu mendiami dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, kepunyaan Allah atau yang percaya pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Engkau Bapa, kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau Roh Kudus yang mendiami kami selama-lamanya. Sehingga kami hidup dalam pengawalan dan penyertaan Tuhan selama-lamanya. Cuma dikasih Tuhan, kiranya engkau diberkati Tuhan pada keluar dan masukmu, pada setiap jalanmu, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus, juga Roh Kudus yang dicurahkan kepada Anda, itu terus menaungi kita seperti firman-Nya, sekarang ini, besok,
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati.